Di dalam Al-Quran bercerita tentang adanya air tawar atau air mengalir di bawah laut. Ya, bagaimana mungkin air asin kemudian di dasar laut mengalir sebuah sungai yang rasanya manis dan tawar? Kapan Nabi Muhammad SAW ketika hidupnya beliau menyelam di dalam laut? Beliau menjadi seorang penyelam? Tidak pernah. Dan pada abad sekarang ditemukannya bahwa ada sungai mengalir di bawah laut. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menjadi sebagai seorang penyelam. Dari mana dia tahu? Dan mujizat-mujizat itu dinikmati oleh mereka-mereka bukan saja beragama Islam, tetapi dinikmati oleh mereka yang tidak beragama Islam. Jadi ini sebuah pembuktian. Kalau kita berbicara bulan terbelah, mungkin saja mereka akan mengatakan, oh, mana mungkin bulan terbelah? Karena kita tidak bisa melihat secara langsung tentang bulan terbelah itu. Ya. Nah sekarang, ketika kita membandingkan kedua sosok ini, pertanyaan yang sangat mendasar. Mana mujizat Nabi Isa atau Yesus alaihissalam yang masih bisa dinikmati oleh kita manusia sampai dengan zaman ini? Tidak ada. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Bill. Kali ini kita akan membahas video dari Saudara Aristo. Setelah sebelumnya kita membahas gurunya yaitu Ustadz Kainama. Kali ini kita akan menanggapi video dari asistennya. Di dalam videonya, seperti yang teman-teman dengar tadi, dia membandingkan mujizat Yesus dan mujizat Muhammad. Ayat yang dimaksud oleh Saudara Aristo adalah Al-Furqan 53. Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir dalam kurung berdampingan. Yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Tentunya untuk memahami ayat ini, kita tidak bisa menggunakan ide kita sendiri. Mari kita tanyakan ahli tafsirnya. Kali ini kita menggunakan tafsiran Ibnu Katsir. Dalam tafsiran Ibnu Katsir, kita mendapatkan penjelasan dari ayat yang kita baca tadi. Di sana dikatakan, artinya dialah yang menciptakan kedua air itu, yakni air yang tawar dan yang asin. Air yang tawar terdapat di sungai-sungai, mata air, dan sumur-sumur. Air tawar ini segar lagi mudah diminum. Demikianlah menurut takwil Ibnu Juraij, lalu dipilih oleh Ibnu Jarir. Pengertian ini tidak diragukan lagi kebenarannya, karena sesungguhnya di alam wujud ini tidak ada suatu laut pun yang airnya berasa tawar lagi menyegarkan. Dan sesungguhnya Allah SWT menyebutkan hal ini tiada lain untuk mengingatkan kepada hamba-hambanya akan nikmat-nikmat yang telah Dia limpahkan kepada mereka agar mereka bersyukur kepadanya. Air yang tawar adalah air yang dikonsumsi oleh manusia. Allah membagi-baginya di antara makhluk-makhluknya karena mereka sangat memerlukannya melalui sungai-sungai dan mata air di setiap kawasan di belahan bumi ini sesuai dengan kebutuhan mereka, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk keperluan tanah mereka. Dan yang asin lagi pahit, Al-Furqan 53, yakni berasa asin, pahit, sulit untuk diminum. Air ini banyak didapat di laut-laut yang telah dikenal baik di belahan timur maupun di belahan barat, yaitu di lautan yang luas dan laut-laut lain yang berhubungan dengannya, seperti Laut Merah, Laut Yaman, Laut Basrah, Laut Persia, Laut Cina, Laut Hindia, Laut Tengah, laut-laut lainnya yang tenang, tidak mengalir, tetapi berombak dan ombaknya makin besar bila musim dingin tiba dan musim angin kencang. Di antara laut-laut itu ada yang mengalami pasang dan surut. Pada permulaan tiap bulan terjadi pasang. Apabila bulan makin berkurang, terjadilah surut. Maka permukaan laut kembali seperti semula. Kemudian, bila bulan mulai tiba, laut kembali mengalami pasang sampai pertengahan bulan. Lalu pada hari-hari berikutnya mulai menyusut. Allah yang Maha Kuasa yang mengatur demikian itu dalam tatanan alam ini. Semua laut diciptakan oleh Allah berair asin agar tidak menimbulkan pencemaran pada udara yang akhirnya akan merusak lingkungan. Juga agar bumi atau pantai tidak berbau busuk karena hewan-hewan yang mati di dalam laut. Mengingat air laut asin, maka udaranya segar dan bangkai hewannya halal. Karena itulah Rasulullah ketika ditanya tentang air laut, bolehkah dipakai sarana untuk berwudu?
Maka beliau menjawab, "Laut itu bersih airnya, lagi halal bangkainya." Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para pemilik kitab sunan dengan sanad yang jayid. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas. Al-Furqan 53, yaitu membatasi antara air tawar dan air asin. Makna bazarkan adalah dinding yang berupa tanah kering. Mari kita lanjut. Di sana dikatakan, dan batas yang menghalangi. Al-Furqan 53. Artinya, yakni yang menjadi penghalang antara keduanya, agar salah satu di antaranya tidak bercampur dengan yang lain. Perihalnya sama dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat lain, melalui firman-Nya, yaitu di surat Ar-Rahman 19:21. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama bagaimana tafsiran Ibnu Katsir terhadap ayat yang dikatakan oleh saudara Aristo sebagai mujizat. Sementara di dalam penjelasan Ibnu Katsir, ayat itu tidak mengatakan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Aristo. Dalam tafsiran Ibnu Katsir, kita mendengar bahwa Allah menciptakan air laut itu memang asin, dan Allah juga menciptakan air tawar yang dapat diminum. Menariknya, menurut Ibnu Katsir, pemisah antara air tawar dan air asin ini adalah tanah kering. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar, yang panah warna biru ini adalah air asin, dan panah warna merah ini adalah air tawar. Dan di tengah-tengah air tawar dan air asin ini ada tanah kering. Jadi yang memisahkan air yang asin dan air tawar adalah tanah kering. Dan tidak seperti yang dimaksud oleh Ustadz Aristo pada gambar berikut ini. Jika kita mendengarkan penjelasan Ibnu Katsir untuk ayat yang dimaksud oleh Ustadz Aristo, tidak ada istimewanya, karena di mana-mana kita bisa melihat air tawar dan air asin, dan kita bisa melihat pemisah antara air tawar dan air asin seperti biasanya adalah tanah kering. Jadi ini bukanlah suatu mujizat, karena ini hal yang normal kita bisa temukan setiap hari. Jadi klaim yang disampaikan oleh Ustadz Aristo antara mujizat Yesus dan mujizat Muhammad masih diragukan, karena justru ahli tafsir dari Muslim sendiri tidak menyatakan hal yang seperti disampaikan oleh Ustadz Aristo. Silakan teman-teman menilai sendiri siapakah yang benar, seorang ahli tafsir atau seorang mualaf yang mendadak menjadi ustadz. Oke teman-teman, demikianlah tanggapan kita terhadap pernyataan saudara Aristo. Besok kita akan menanggapi video-video dia yang lainnya. Mari tetap doakan saudara Aristo dan saudara muslim lainnya, karena Tuhan kita mengasihi mereka sama juga seperti mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati.